Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang alkaloid turunan fenilalanin, kemudian turunan tirosin dan hidroksi fenilalanin. Baik, yang termasuk alkaloid turunan fenilalanin, tirosin dan hidroksi fenilalanin, pokok bahasan kita adalah protoalkaloid, kemudian alkaloid turunan benzil isoquinolin, kemudian monoterpenoid dan glikosida tetrahidroisoquinolin, kemudian alkaloid golongan amaridase, dan juga alkaloid fenetil isoquinolin. Baik, ini adalah struktur asam amino fenilalanin. Kemudian ini beberapa alkaloid derivat dari fenilalanin. Jadi misalnya alkaloid efedrin dan meskalin. Baik, yang pertama tentang protoalkaloid. Di apakah protoalkaloid itu? Protoalkaloid itu adalah senyawa alkaloid yang mirip amina, di mana atom nitrogen tidak terikat pada cincin heterosiklik. Ya, jadi ya atom nitrogennya pada rantai lurus. Ya. Contohnya adalah alkaloid ephedra dan khat. Ya, khat. Ya, kita akan lihat. Jadi ephedra atau mawang, ya ini dikenal di Cina sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya. Di TCM ya, traditional Chinese medicine, ya ini sangat terkenal sekali. Ya. Ya, dia juga merupakan sumber alkaloid efedrin dan pseudoefedrin. Nah, saat ini efedrin dan pseudoefedrin itu bisa disintesis di laboratorium ya tanpa kita isolasi dari tanaman mawang begitu ya. Nah, efedrin ini digunakan untuk obat asma ya di klinik, di pengobatan modern. Efedrin ini digunakan untuk asma ya. Sedangkan pseudoefedrin ya digunakan sebagai nasal dekongestan ya. Jadi pelega hidung yang tersumbat. Ya. Biasanya ya terdapat pada obat-obat flu ya. Pseudoefedrin. Baik. Kemudian mawang, yang disebut mawang itu adalah Ephedra sinica dan juga spesies lainnya yang di Cina disebut Ephedra equisetina. Jadi ada dua macam Ephedra. Sementara di India dan Pakistan ada Ephedra gerardiana, kemudian Ephedra intermedia dan juga Ephedra major. Nah, ya, jadi pemanemanannya pada musim gugur, pada musim berbeda, alkaloidnya dia akan bervariasi. Jadi sebagai apoteker gitu ya, atau calon apoteker atau farmasis begitu ya. Jadi kita juga concern pada budidaya tanaman ya, tanaman obat khususnya ya. Di concern kita itu adalah ya, apapun yang terkait dengan atau faktor apapun yang mempengaruhi kadar senyawa aktif itu adalah concern kita ya. Jadi kalau di WHO itu ada good agricultural practices gitu, cara budidaya tanaman yang baik, itu juga semata-mata itu semua terkait dengan kandungan aktif yang nantinya akan digunakan sebagai pengobatan. Baik, ini adalah tanaman mahwa, herba dia itu ya. Baik, kandungan utamanya batang mengandung 0,5–2% alkaloid. Ya. Dengan kadar efedrin dan juga isomernya 30–90% dari total alkaloid. Ya. Kemudian ada alkaloid lain
yakni alkaloid golongan makrosiklik yang disebut sebagai efediatrin. Nah, kemudian pada akar mawang ini ada senyawa yang disebut ferulyl histamin, ya, feruloyl histamin. Ya, dia ini memiliki efek hipotensi. Ya, nah ini yang menarik. Ya, salah satu efek samping dari efedrin itu adalah ya dia dapat meningkatkan tekanan darah atau hipertensi. Ya, semua golongan senyawa-senyawa amin simpatomimetik itu ya termasuk di dalamnya adalah efedrin, dia punya efek samping meningkatkan tekanan darah ya karena dia bekerja ya tidak selektif di reseptor efedrin ya di alfa 1 dan juga B1 dan B2 ya. Nah, kelebihannya kalau pasien asma yang mendapatkan rebusan atau dekok efedra mawang ya efedra, dia tidak mengalami efek samping ya, peningkatan tekanan darah ya. Berbeda kalau kita meminum obat asma ya, seringkali tekanan darah meningkat juga diiringi dengan denyut nadi yang tidak beraturan ya atau takikardia. Ini salah satu kelebihan pengobatan herbal begitu. Jadi ada senyawa utama dan ada senyawa yang mengurangi efek samping dari senyawa utama. Ya. Baik, kemudian di TCM atau pengobatan tradisional Cina dia digunakan sebagai pengobatan asma dan demam, ya, high fever. Ya. Nah, menariknya daunnya punya efek sudorifik, sementara akarnya berlawanan ya anti sudorifik. Sudorifik itu peluru keringat. Gitu ya. Baik, kemudian spesies selanjutnya adalah khat atau Abyssinian tea. Ya, dari tanaman Kata edulis famili atau suku Calastraceae yang ditanam di Abyssinia, ya, Afrika bagian timur dan selatan, ya, juga Arab di bagian selatan. Kandungan alkaloidnya adalah 0 pseudoephedrine, ya, 1% dari berat daun kering, dan dia mempunyai efek stimulan. Ya. Kemudian tahun 1975 ya diisolasi senyawa yang disebut sebagai alpha aminopropionol atau disebut sebagai katinon. Ya, yang diisolasi di labnya PBB ya, WHO ya. Ya. Katinon ini juga memiliki efek stimulan. Ya. Nah, efek stimulansianya ini ya dan juga mekanisme aksinya atau mekanisme actionnya itu sama dengan plus amfetamin. Ya. Jadi, rawan juga untuk disalahgunakan, gitu ya. Ya. Kemudian kadar ketamin pada spesies Yaman dan Madagaskar 0,1%. Ya. Dan spesies Kenya 0,5%. Nah, khat ini ya, terutama di Yaman ini dikenal ya sejak lama di negara-negara Afrika dan Arab ya terutama Yaman ya jadi daunnya itu dikunyah gitu ya dan dia memiliki efek stimulasi yang mirip dengan daun koka ya jadi di awal-awal kuliah pengantar alkaloid pengantar farmakognose ya kalau di
Amazon ya di Brazil, ya, suku-suku Amazon menggunakan daun koka, sementara di Arab menggunakan khat. Ya, ya, jadi stimulansia kuat ini dia memiliki apa ya, mempengaruhi efeknya itu mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Ya dia happy, bawaannya happy ya. Jadi tidak depresi ya, atau mengurangi depresi ya, dan juga tidak lapar dan tidak lelah ya. Ya, jadi biasanya penyalahgunaan obat ya, amfetamin, kita tahu amfetamin atau metamfetamin ya, ekstasi biasa dipakai untuk orang-orang yang di diskotik gitu. Jadi mereka nggak capek gitu, nggak merasa nggak capek begitu. Terus joget atau disco gitu ya, juga nggak lapar dan bawaannya happy ya. Baik, ini adalah cutting yang diperdagangkan ini dalam bentuk yang digulung seperti ini ya. Ini tanamannya seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya adalah alkaloid turunan benzil isoquinolin. Ya, ya, contoh alkaloidnya adalah papaverin dan morfin. Ya, keduanya morfin ini dikenal sebagai opium alkaloid atau candu ya. Nah, mana buah kapsul candu ya atau opium poppy ini adalah kapsul dari candu ya, papaver somniferum dengan varietas dan hibrida yang berbeda. Ya, kemudian ada juga papaver somniferum varietas glabrum, ya, varietas Turki, punya bunganya keunguan begitu ya. Kadang-kadang juga bisa putih. Ya, ini buah candu atau kapsul candu ya. Jadi candu itu diambil dari getah ya, getah dari kapsul candu yang ditoreh ya, ditoreh itu dilukai begini. Getah-getahnya ini dikumpulkan, mengering, yang disebut sebagai opium ya, itu candu. Kemudian ada juga papaver somniferum varietas album atau putih ya, varietas putih. Yang ini ditanam di India ya. Di cirinya juga bunganya dan biji berwarna putih dan kapsulnya berbentuk telur. Ya. Dan di bawah stigmanya atau putih benang sarinya tidak berpori. Baik, kemudian ada lagi yang varietas nigrum ya, hitam. Ya. Opium varietas hitam, papaver somniferum varietas nigrum. Ya. Nah, ini ditanam di Eropa untuk diambil bijinya yang disebut sebagai mausid ya. Nah, bunganya berwarna violet atau ungu ya, dan kapsulnya lebih kecil dan lebih globuler dari varietas album. Lebih globuler itu lebih bulat begitu ya. Kemudian ada lagi ya spesies varietas setigerum ya. Jadi papaver somniferum varietas setigerum tumbuh liar di Eropa Selatan ya, di mana kandungan alkaloidnya ya, morfin dan kodein. 0,18 sampai 0,28%. Selain itu juga narkotin, papaverin, dan juga tebain dalam jumlah kecilnya. Morfin, kodein, dan papaverin ini dipakai di obat-obat di klinik ya, di pengobatan modern dipakai ya. Dalam bentuk senyawa tunggal ya, dalam senyawa murni ya, morfin, kodein.
Kodein itu biasanya digunakan untuk antitusif yang menahun ya, atau obat batuk yang menahun ya. Ya langsung bekerja pada sistem saraf pusat ya, penekan saraf untuk batuk itu ya. Dan papaverin itu biasanya digunakan untuk anti motilitas ya, motilitas usus ya. Baik, ini uh, Papaver somniferum varietas seticerum atau yang berbunga ungu tadi, dan varietas nigrum, varietas hitam. Ya, baik. Kemudian opium mentah itu adalah yang tadi sudah saya sebutkan, jadi lateks yang didapatkan dengan melukai, ya, atau istilahnya adalah menginsisi gitu ya, kapsul yang belum masak. Kemudian lateks tadi itu dikeringkan secara spontan ya, atau buatan di oven, bisa di oven juga ya. Kemudian dibuat menjadi massa yang tak beraturan disebut Indian opium. Nah, ini satu-satunya sumber bahan obat yang resmi ini ya, di farmakope di luar negeri ya. Nah, kalau di dalam farmakope Inggris, opium hanya digunakan sebagai bahan baku sediaan galenik. Jadi sediaan galenik itu ekstrak ya, dibuat ekstrak ya, jadi ekstrak opium. Dan tidak boleh diberikan secara langsung, maksudnya secara langsung getahnya langsung diberikan begitu ya, tapi dia harus diekstraksi terlebih dahulu, kemudian ditetapkan kandungan senyawanya ya, kadar alkaloidnya ya. Jadi opium di farmakope Inggris itu mengandung tidak kurang 1% morfin dan tidak kurang dari 2% kodein. Jadi mix ya, karena dia ekstrak begitu ya. Jadi senyawanya multi compound ya, campuran senyawa ya. Jadi campuran morfinnya tidak kurang dari 1%, sebenarnya kodeinnya tidak kurang dari 2%, kemudian tebain dibatasi hingga 3%. Nah, ya, jadi opium ini sudah dikenal sejak zaman kuno begitu ya, zamannya Dioskoride ya, zaman Yunani kuno, Romawi kuno ya. Jadi istilah opium itu berasal dari kata opos yang berarti lateks kapsul, dan juga mekonion yang berarti ekstrak seluruh bagian tumbuhan. Dan penggunaannya menyebar dari Asia kecil ke Persia, India, dan Cina ya, sampai candu gitu ya. Baik, ini kabar sketsanya dari opium atau Papaver somniferum. Dan ini juga kapsulnya, ya, kapsul ya. Nah ini lateksnya begitu ya, yang tadi kapsulnya yang diinsisi atau dibuat luka ya, dilukai. Nah, ternyata di dalam opium atau ekstrak dari opium itu kandungan alkoholnya 30 alkaloid ya. Juga asam mekonat, kemudian gula, garam, albumin, jadi mengandung protein juga ya. Juga zat warna dan juga air. Nah, alkaloid utamanya tentu saja morfin, jadi golongan penantrena gitu ya. Kodein dan tebain. Dan alkaloid golongan bensil isoquinolin, noskapin, sama juga biasanya digunakan untuk obat batuk, arsein dan papaverin. Dan alkaloid yang baru dimetil narkotin. Di kandungan utamanya itu alkaloidnya itu banyak ya dalam opium. Ya. Dan di farmakope Belanda juga dikenal ya, sediaan galeniknya ya. Misalnya kalau di farmakope Belanda itu tinctura opi tinctura ya, atau opium tinctur. Ya. Jadi pemakaiannya, jadi
opium tincture itu ekstrak encer dari opium gitu ya. Ada botol tetesnya begitu ya. Jadi pemakaiannya biasanya kalau di orang-orang Eropa ya, dia diencerkan dengan air minum, gitu ya, diteteskan di air minum dan diminum, itu ya. Lalu apa manfaatnya atau penggunaannya opium dan morfin itu? Ya, jadi opium dan morfin itu, oh ya, belum saya lupa ya. Jadi opium ya dalam hal ini morfin ya alkaloidnya senyawanya morfin ya alkaloid morfin itu kalau di Indonesia digolongkan sebagai narkotika golongan 1 ya. Ya opium yang opiumnya ya narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 itu tidak dipakai di pengobatan tetapi untuk riset ya. Jadi di Indonesia tidak boleh ya menggunakan opium ya. Yang boleh digunakan adalah morfin ya, kodein dan nanti di apotek itu kita melaporkannya tiap bulan ya diawasi peredarannya oleh pemerintah ya secara ya. Jadi opium dan morfin digunakan secara luas untuk menghilangkan nyeri. Nyerinya bukan nyeri yang seperti sakit kepala gitu, tapi nyeri yang benar-benar nyeri yang hebat begitu ya. Seperti nyerinya yang patah tulang begitu ya, yang nyeri sekali, kemudian juga nyeri pasien-pasien kanker begitu ya misalnya. Selain itu juga digunakan sebagai hipnotik ya. Ya hipnotik itu sel dia bekerja dengan mempengaruhi sel-sel saraf sensoris di cerebrum atau di otak besar ya. Nah, kemudian yang menarik di sini kodein ya meskipun sama-sama alkohol golongan fenantrena begitu ya. Ya efek sedatifnya lebih kecil dari morfin. Tapi dia lebih ke efek menekan batuk ya. Jadi pusat batuk di saraf pusat begitu ya. Selain itu, morfin dan kodein itu juga diketahui menurunkan metabolisme. Jadi dulunya ya sebelum ditemukan insulin, di morfin atau opium ini digunakan juga untuk pengobatan diabetes. Kemudian tentu saja opium ini sudah memiliki sejarah panjang untuk digunakan sebagai candu begitu ya, jadi disalahgunakan gitu ya. Nah, dia juga menyebabkan adiktif atau kecanduan. Jadi kalau dihentikan penggunaannya secara tiba-tiba, maka dia akan menimbulkan efek yang berlawanan. Ya, jadi awalnya dia analgesik seperti efek analgesik yang menghilangkan nyeri. Kalau dia pemakaiannya dihentikan secara tiba-tiba, dia justru akan menimbulkan nyeri. Ya. Nah, ya, jadi terapi kalau orang sudah kecanduan morfin itu, ya maka dia harus terapinya itu harus diganti dengan obat lain yang efek adiktifnya atau efek kecanduannya itu lebih lemah dan juga efek samping yang lain juga lebih ringan. Misalnya adalah tepain. Jadi tepain ini non adiktif. Ya. Tepain ini juga digunakan sebagai prekursor ya. Karena dari tepain dapat dibuat ya semisintesis ya kodein dan juga naloxon ya. Naloxon juga analgesik antiinflamasi dan juga etorfin. Kemudian ternyata tebain ini tidak
hanya terdapat pada candu atau opium gitu ya. Tapi dia juga dihasilkan dari spesies ya, yang masih dalam satu genus dengan candu atau opium. Ya. Jadi tebain dihasilkan dari Papaver bracteatum, alkaloid utamanya adalah tebain. Akan sampai di program oleh PBB ya, AIRA 2 ya, ras dari Iran tahun 1978 ke 1974. Ya ini kandungan tebainnya sangat tinggi ya. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa tebain digunakan untuk substitusi atau obat kecanduan morfin. Baik, kemudian tanaman lainnya adalah Papaver orientale dan alkaloid utamanya adalah oripavin ya, yang berasal dari tebain begitu ya. Kemudian Philipson itu melaporkan juga ada alkaloid utama mecambridin ya, selain dari tebain. Kemudian tanaman lain misalnya Papaver pseudo-orientale ya, dari Turki. Kandungan utamanya isotebain, mecambridin, dan orientalidin. Ya. Ini spesies yang terkait gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan tanaman lain gitu ya. Serpentary, ya, di mana serpentary itu adalah rimpang dan akar kering dari snake root atau akar ular, ya dari Texas ya Amerika. Aristolochia reticulata, ya suku Aristolochiaceae yang banyak terdapat di Texas gitu ya, Louisiana, Arkansas dan Oklahoma ya. Kandungan utamanya adalah asam aristolokat atau aristolochic acid ya. Ya, tadinya digunakan untuk anti tumor, tetapi pada hewan coba justru menyebabkan tumor ya karena gagal ginjal. Nah, serpentary ini dulunya banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Cina gitu ya. Tapi dia tidak dipakai lagi sejak tahun 1999 karena terdapat kasus gagal ginjal ya karena obat-obat tersebut. Ya, jadi ini tanamannya kayaknya familiar gitu ya, Aristolochia. Ya. Dan di Badan POM kalau tidak salah juga pernah memban gitu ya. Jadi menarik atau mengeluarkan edaran larangan ya, larangan untuk obat tradisional baik impor ya terutama yang mengandung Simplicia, Aristolochia reticulata ya. Baik, kemudian Boldo leaf yang banyak yang ada tercantum di farmakope Inggris dan juga farmakope Eropa ya, European Pharmacopoeia. Jadi tanaman Pyomus boldus. Kandungan utamanya alkaloid tipe aporfin ya, yang disebut sebagai boldin. Ini contoh nama alkaloid yang diambil dari nama umum atau nama generik ya. Baik, kemudian hidrastis dari rimpang kering Hydrastis canadensis. Ya, tanaman yang merayap gitu ya banyak terdapat di Kanada Timur dan Amerika Serikat bagian timur. Nah, kandungan alkaloid utamanya adalah hydrastin ya dari nama genusnya, kemudian berberin yang juga banyak terdapat di kayu kuning gitu ya, dan kanadin.
Silesia komersial mengandung 1,5–4% hidrastin. Juga berberin, yang berberin ini juga banyak terdapat di tanaman kayu kuning ya. Nah, ekstraknya ini aktif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Jadi untuk pengobatan TBC ya. Di orang-orang Eropa yang dulu menjajah Amerika begitu ya. Ya belajar dari suku Indian Cherokee gitu ya. Nah, mereka mempelajari bahwa suku Cherokee itu ya mengobati perdarahan rahim ya, hemoragi uterus ya, dan juga ya juga mempunyai efek katartik saluran urogenital ya, katartik ya. Dan dia juga memiliki zat pahit stomakik ya. Jadi stomakik itu artinya dia meningkatkan nafsu makan. Ya. Jadi meningkatkan sekresi cairan lambung gitu ya. Ya. Kemudian bentuk garam dari alkaloid hidrastin ya, hidrastinase L dan hidrastinase L ini digunakan untuk hemoragi uterus. Ya, jadi perdarahan uterus atau rahim. Ini tanamannya Drastis canadensis yang diambil untuk rimpangnya begitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan kalumba root ya. Di cacahan kering Jateoriza palmata atau Jateoriza columba ya, yang banyak terdapat di hutan-hutan Mozambik dan Madagaskar ya, dan juga negara Afrika lainnya. Namanya juga diambil dari Colombo ini atau Sri Lanka. Columba. Kandungannya alkaloid isoquinolin, yakni palmatin, jatorizin, dan columbamin. 2–3%. Penggunaannya sebagai zat pahit atau tonik ya, tanpa tanin. Jadi tonik itu seperti stimulansia, ya, minuman penyegar. Ya. Kalau dulu ada minuman penyegar, ya, tapi dia itu bukan vitamin ya. Bahkan di dalam sediaan tonik yang modern itu, tonik dicampur dengan vitamin ya. Tambahkan vitamin ya, contohnya tonikum Bayer gitu. Baik, kemudian di dalam farmakope herbal Inggris ya digunakan sebagai anoreksia. Jadi untuk mengurangi nafsu makan ya. Dan juga flatulen dyspepsia, jadi kembung ya pada lambung ya, kembung flatulen. Ya. Ini tanamannya Jateoriza palmata karena dia daunnya, bentuk daunnya seperti palem gitu ya. Baik, kemudian curare. Nah, ini sempat saya singgung pada saat kuliah pengantar farmakognosi ya. Curare ya, jadi racun panah gitu ya. Jadi di pegunungan ya, suku-suku Amazon ya, bagian atas. Ya. Nah, Barnaby dan Krukov membagi menjadi 2 jenis curare itu ya. Jadi curare itu racun panah suku Amazon begitu ya. Yaitu ramuan racun panahnya itu ditaruh dalam seperti pot-pot ya, yang terbuat dari tanah begitu ya. Nah, setelah mereka ini melakukan penelitian ya, etnobotani, etnomedicine ya, di suku-suku Amazon itu, kemudian mereka
hidup berdampingan begitu ya, menggali informasi dari suku-suku Amazon itu, maka mereka mencatat resep dari curare itu ya, masuk tanamannya apa saja. Ya, jadi Barnaby dan Krukov ini membagi curare itu menjadi dua jenis, ya. Jadi genus Condrodendron dan juga Curarea. Ya, jadi Condrodendron misalnya Condrodendron tomentosum, platyphilum, dan juga microphyllum. Ya, dan yang Curarea ada Toxicovera, Curarea candicans, Tecunarum, dan juga Quartecasi. Kemudian ada dari tanaman suku Menispermasi yang lain. Ya. Nah, alkaloid kurarin itu atau tuberkurarin tempatnya digunakan untuk muscle relaksan. Ya, kalau di klinik itu sebagai muscle relaksan atau pelemas otot ya, untuk relaksasi otot biasanya digunakan preoperatif ya. Itu tindakan untuk preoperatif ya, sebelum operasi. Kemudian dapat curare yang lain nih, jadi genus Strychnos ya. Kemudian POM tahun 1895 menggolongkan curare itu sesuai wadahnya. Ada cup curare, tube curare, dikemas dalam bubung bambu. Ya, alkaloid yang pertama kali diisolasi oleh POM ya, dan King. Dan juga ada Calabas curare dalam labu, gitu, dan pot curare. Ya. Kemudian kandungan utamanya, ya, King tahun 1948 mengisolasi plus tubokurarin klorida dan 4 non basa quaterner ya, ini isocondrodendrit dan kurin juga kontrokurin dan isocondrodendrit. Kemudian 1 tahun kemudian beliau mengisolasi dari tanaman Strychnos toxifera ya. Dapatkan 12 kristal alkaloid yang disebut sebagai toxiferin, ya, alkaloid quaterner ya. N4 ya. Nah, menurut farmakope Inggris, tubokurarin klorida digunakan sebagai relaksan otot ya, pada operasi dan kondisi neurologi tertentu ya, kejang otot misalnya. Baik. Selanjutnya adalah Annona squamosa. Suku Annonaceae yang banyak digunakan pada pengobatan tradisional Afrika, India, dan Timur Jawa. Menggunakan untuk gangguan jantung, alkaloid higenamin, dan juga prekursor alkaloid lainnya ya, higenamin ini. Annona ini kalau di orang Jawa ini menggunakan buah Annona ini dikenal sebagai menuo begitu ya. Baik, kemudian bloodroot, rimpang dan akar kering Sanguinaria canadensis. Nah, ini sukunya Papaver sama dengan opium. Alkaloidnya disebut sebagai sanguinarin ya. Dan juga keleterin, allocriptopin ya, dan protopin digunakan secara luas di Amerika Serikat sebagai campuran sirup white pine ya. Kemudian IPK ya, ini alkaloid dan glikosida monoterpenoid tetrahydroisoquinolin ya.
IPK Kuana. Ya, dikenal IPK Kuana root dalam farmakologi Inggris, ya, mana dia adalah rimpang atau akar rimpang kering Cephalis IPK Kuana. Ya, IPK. Ya, ini di farmakologi Belanda juga dikenal ya IPK ini. Sehingga alkaloidnya adalah emetin. Ya. Ya, kita akan lihat spesies lain. Cephalis acuminata. Ya. Dia kandungan alkaloidnya 2%. Ya. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kandungan utamanya adalah alkaloid emetin. Ya, di emetin ini artinya dia menyebabkan muntah. Ya, jadi ini penamaan alkaloid yang diambil dari efek farmakologi yang ditimbulkan. Penemunya ada Pelletier dan Megende, mengisolasi pertama kali. Kemudian juga cephalin, alkaloid yang lain, cephalin, psikotrin, dan sikorin. Ya. Di suku yang lain. Ya. Nah, kemudian cara identifikasinya, uji emetin, ya, campur setengah gram serbuk dengan 20 mili HCl dan 5 mili air dan saring. Filtrat kemudian ditambah dengan kalium klorat, dia akan berwarna kuning. Kemudian 1 jam kemudian jadi berwarna merah, ya, jadi positif kandungan emetin. Ya, di farmakope Indonesia sepertinya juga ada IPK, ya. Farmakope Indonesia yang ketiga kalau nggak salah, ya. Nah, sediaan IPK adalah serbuk halus dengan kadar alkohol total 1,9 sampai 2,1%. Nah, digunakan sebagai ekspektoran, mengencerkan dahak, ya, sehingga dia mudah dikeluarkan, ya. Jadi untuk obat batuk yang berdahak, ya. Dan juga emetik pada pengobatan disentri amuba, ya, untuk memuntahkan. Dan efek ekspektoran emetin lebih besar dari cephalin. Emetin HCl atau garamnya, bentuk garam emetin digunakan pada disentri amuba, ya. Jadi disentri, gangguan saluran pencernaan, gitu ya. Dalam gejala yang berat, ya, sampai menyebabkan perdarahan, ya, pada feses, gitu ya. Jadi seperti orang hemoroid atau wasir, begitu, ya. Nah, untuk pengobatan disentri amuba ini kombinasi, ya, emetin dan bismut iodida. Baik, kemudian tanaman selanjutnya adalah kokilana. Dalam farmakope Inggris disebut sebagai kokilana atau grapebark. Ya, dia adalah batang kering Guaria ruspi, yang juga suku Andes di Amerika dan Bolivia, ya. Mana alkaloidnya kecil, ya. Nah, alkaloidnya dia punya efek ekspektoran seperti IPK. Baik, kemudian bahasan selanjutnya adalah alkaloid amaryllidase. Di galantamin, ini tanaman Galanthus woronowi, juga Galanthus nivalis, gitu ya. Kandungan utamanya adalah alkaloid galantamin, ya. Kandungannya 0,1 sampai 2%, gitu ya. Ya, ini selain dari Galanthus woronowi juga dari tanaman lain, ya, yakni Leucojum aestivum, ya.
Dan juga dari tanaman lain, Phaedranasa negistrophylla, ya, kandungannya 7,4% dari galantaminnya. Nah, lalu untuk apa galantamin itu? Ya, galantamin itu adalah inhibitor asetylcholine esterase di enzim gitu ya, yang dia itu digunakan untuk membalikkan efek dari kurare atau tubuh kurarin dalam pembiusan. Ya, jadi digunakan secara luas tahun 50 di Eropa Timur oleh ilmuwan Uni Soviet. Ya. Galantamin mampu menembus sawah darah otak dan mampu memodulasi reseptor nikotinik, juga meningkatkan transmisi saraf kolinergik pusat. Ya. Nah, dia digunakan sebagai pengobatan paliatif untuk penyakit Alzheimer. Ya. Nah, dan juga obat-obat pikun. Ya. Ya, Reminil disetujui beredar di Eropa pada bulan Juli tahun 2000. Ya, jadi obat ya disebut sebagai Reminil. Ya, isinya adalah galantamin. Nama dagangnya Reminil, nama generiknya. Baik, kemudian alkaloid fenetil isokinolin, colchicum seed, dan juga kol. Dari tanaman medosaffron, ya, saffron, Colchicum autumnale, ya, suku Liliaceae. Nah, ini adalah produk komersial dari Polandia, Ceko, Yugoslavia, dan Belanda. Telah lama dikenal sebagai Colchicum, ya. Ya, menurut Dioscorides, ya, Colchicum itu bersifat racun. Nah, karakteristiknya dia berupa amorf gitu ya, putih kekuningan, menjadi gelap jika terpapar cahaya. Jadi akan terbentuk warna kuning dengan penambahan asap organik kuat. Nah, kolkisin ini ya juga saya pernah bahas di kuliah pengantar farmakognosi. Ya, secara klinis dipakai di klinis ya di pengobatan modern ya untuk penyakit gout atau asam urat ya, dalam tablet, dan juga sediaan transdermal ya. Kemudian dipatenkan di Jepang tahun 1991. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.